wabarakatuh. Saya Muhammad Siti Nazari, NIM T 2019 6059 dari TBI 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Adapun kata ar-rasyidin berarti mendapat petunjuk. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin memiliki arti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri atas 4 sahabat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan meninggalnya Rasulullah SAW, bukan berarti perjuangan Islam telah berakhir. Islam harus terus didakwahkan dan diperjuangkan, sehingga harus ada pemimpin yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka menjadi contoh utama dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka melaksanakan prinsip-prinsip pemerintah Islam dengan baik. Masa pemerintahan mereka merupakan gambaran yang paling tepat bagi pelaksanaan hukum dan pemerintahan Islam. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintah Islam selama 30 tahun, dari 11 Hijriah hingga 40 Hijriah atau 632 Masehi hingga 661 Masehi. Dari kedua, pembentukan khilafah dan sistemnya. Tanggal 8 Juni 632 Masehi, saat itu beliau berumur 63 tahun sesaat setelah beliau wafat. Situasi di kalangan umat Islam sempat kacau. Hal itu disebabkan Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk calon penggantinya secara pasti. Dua kelompok yang merasa paling berhak untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa mereka lah yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengemukakan alasan kaum Muhajirin adalah orang-orang utama yang menerima Islam dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kaum Muhajirin mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Mereka memperkuat usul itu dengan kenyataan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Di pihak lain, kaum Ansor berpendapat bahwa mereka adalah yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengemukakan bahwa Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Nabi Muhammad SAW pergi hijrah ke Madinah dan mendapat pertolongan. Kaum Ansor kemudian mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara damai setelah Umar bin Khattab mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, Umar menegaskan bahwa yang paling berhak memegang kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW adalah orang-orang Muhajirin. Alasannya tersebut dapat diterima kedua belah pihak. Akhirnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiduratul A akan menjelaskan tentang Sayyidina Abu Bakar. Nama lengkap Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Quraisy.
Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab bin Luwai, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma binti Syakhir. Kehidupan awal Sayyidina Abu Bakar sendiri lahir di kota Mekah tahun 573 dari keluarga kaya dari Bani Taim. Nah, Abu Bakar ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Sayyidina Abu Bakar bersama Utsman bin Abu Quhafa, panggilannya Abu Quhafa, dan ibunya bernama Salma binti Syakhir, panggilannya Ummu Al-Khair. Ketika umur 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nah, dari kecil Sayyidina Abu Bakar sendiri sudah belajar berdagang kemana-mana, ke Suriah, ke Yaman, ikut ayahnya. Nah, setelah sudah mahir berdagang dalam usia 10 tahun, nah ketika itu Nabi Muhammad SAW masih berumur 12 tahun. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarganya. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering kali bepergian dengan kafilahnya. Sayyidina Abu Bakar sendiri berbisnis kemana-mana, perjalanan ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Dari bisnis itu Sayyidina Abu Bakar menjadi lebih kaya raya, semakin berpengalaman, dan mahir dalam berdagang. Dan tidak salah, Sayyidina Abu Bakar juga orang terpelajar, bisa menulis, bisa membaca, yang kala itu sebenarnya orang-orang Arab Quraisy itu adalah zaman jahiliyah. Sayyidina Abu Bakar juga menyukai puisi. Nah, ketika diutus sebagai khalifah, kan dahulu itu pemilihan khalifah ditunjuk. Nah, alasan terpilihnya Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu, yakni ditunjuk. Sahabat Nabi yang paling senior yang bertiga, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang senior. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dipilih saat itu? Karena orang-orang Quraisy tahu Sayyidina Abu Bakar sering bersama Nabi, sering menemani Nabi. Juga karena sahabat Nabi yang paling senior itu selalu dekat, jadi Rasulullah tahu cara memimpin umat dan negara dermawan, sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Nah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar adalah orang-orang terkaya pada zaman itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar dipilih untuk, maksudnya, menyejahterakan umat saat itu, membantu perjuangan umat. Sayyidina Abu Bakar juga disegani oleh kaum Quraisy karena tegas, cerdas, mau bekerja keras, pernah menggantikan Nabi sebagai imam sholat ketika Nabi sakit. Itulah alasan mengapa Sayyidina Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah. Dan di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasulullah SAW. Dan kala itu Sayyidina Abu Bakar menjadi penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu khulafaur rasyidin yang lahir di kota Mekah pada tahun 584 Masehi dan wafat di Madinah pada tanggal 3 November 644 Masehi. Umar bin Khattab dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hantamah. Beliau dibesarkan di suku Quraisy, Bani Quraisy, dan di suku Adi. Pertama kali Umar masuk Islam pada tahun ke-6 bulan Dzulhijjah dengan cerita yang sangat mengetuk hati. Waktu itu Umar adalah salah satu
Bani Quraisy, suku Quraisy yang menentang ajaran yang melenceng dari nenek moyang, termasuk ajaran agama Islam. Pada suatu hari di Masjidil Haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran surat Al-Haqqah, dan di situ tanpa sengaja Umar mendengarkan bacaan ayat suci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hati Umar terketuk. Dan beliau berkata-kata di dalam hatinya sendiri, apakah ini syair? Sungguh ini syair yang indah. Lalu Umar pulang ke rumah dan mendapati adik perempuannya dan juga suaminya membaca Al-Quran yang sama seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Umar marah, kenapa kamu melenceng dari agama nenek moyang kita? Lalu suami dari adik iparnya tersebut menjawab, karena Islam adalah agama yang benar. Lalu Umar berkata, maka berikan kitab suci itu kepadaku, biar aku bisa membacanya juga. Lalu adiknya berkata, kamu kotor, kamu tidak boleh memegang kitab suci. Lalu Umar pun pergi mandi dan membersihkan badannya. Lalu diberilah kitab itu kepada Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian, setelah membaca, Umar terkagum-kagum dengan bacaan dan tata bahasa dari Al-Quran. Tapi Umar belum ada keinginan untuk masuk Islam. Hatinya belum terketuk sampai sejauh itu. Hanya sebatas mengagumi isi dari Al-Quran. Dan Umar juga masih menentang Islam. Pada suatu hari, Umar membawa pedangnya hendak menghunus Rasulullah SAW. Lalu seseorang sahabat bernama Nu'am mencegah langkah Umar. Kenapa kamu ingin membunuh Rasul? Karena dia adalah pelopor penentang agama nenek moyang. Lalu sahabat tersebut bilang kalau tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Di sana Rasul dan para sahabat sedang berkumpul dan mengaji. Lagi-lagi Umar terkagum-kagum akan bacaan Al-Quran. Dan di situ Rasulullah dan para sahabat mencoba memberi penjelasan, pengertian tentang bagaimana sih Islam itu. Apa sih isi Al-Quran yang telah dibacakan beliau tersebut. Lalu hati Umar terketuk dan langsung bersyahadat saat itu juga. Dan Rasulullah berkata, sungguh Umar akan membawa kekuatan pada Islam. Setelah masuk Islam, Umar belajar sedikit demi sedikit tentang beribadah dan ajaran agama Islam yang lain. Lalu Umar diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Dan selama Umar berkuasa, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi atau 10 tahun 14 hari, Umar sangat banyak meraih prestasi dalam jabatannya. Mulai dari memperluas wilayah, memenangkan perang, bersikap adil, dan juga memakmurkan rakyat. Pada suatu hari, Umar mendapati seorang ibu yang sedang kelaparan dan sedang membujuk anaknya yang sedang nangis. Lalu bertanyalah Umar kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, kenapa anakmu menangis?" Ibu pun menjawab, "Kami tidak punya makanan." Lalu Umar berkata, Kenapa tidak beli? Kami tidak punya uang. Kami sungguh kecewa dan merasa terzolimi oleh pemimpin khalifah. Posisi ibu itu bilang seperti itu karena belum tahu yang berhadapan dengan dia adalah khalifah yang saat ini menjabat. Lalu dengan kata-kata ibu yang seperti itu, Umar pun terketuk dan merasa aku bersalah. Umar pun langsung bergegas menuju Baitul Mal dan membawa 1 karung gandum dan juga minyak samin untuk memasaknya.
Lalu datanglah seorang sahabat. Wahai Umar, kenapa engkau bersusah payah menggendong, memikul 1 karung emas dan juga minyak samin? Aku akan memberi ke ibu yang kelaparan di Madinah. Baitul Mal ke Madinah jaraknya cukup jauh. Tapi Umar berkata, lebih baik aku lelah dalam memikul gandum ini daripada saya harus tersakiti di akhirat kelak. Umar pun membawa gandum itu ke Madinah, dan ibu pun merasa tidak enak, merasa segan, karena ternyata yang diajak ngomong kemarin hari itu adalah khalifah yang telah menjabat di periode ini. Dan ibu itu pun sangat kagum kepada Umar dengan usahanya yang membawakan sekarung gandum untuk beliau. Dan perjalanan Umar bin Khattab bahkan ditulis oleh Michael Hart dalam bukunya yang dimasukkan kepada daftar 51 tokoh paling berpengaruh dalam peradaban Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang sedikit sejarah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau juga khalifah, sahabat Rasulullah, dan beliau adalah khalifah ketiga kala itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar tadi khalifah pertama, kalau Sayyidina Utsman bin Affan khalifah ketiga. Beliau orangnya punya sifat lembut. Nah, Sayyidina Utsman sendiri lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah, dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy dari Absyams. Nah, kedua suku ini, ayah dan ibu beliau adalah suku kaya dan terpandang di Quraisy, tepatnya di Mekah. Sayyidina Utsman bin Affan sendiri adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang keempat tadi yang sudah saya sebutkan. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya sama seperti Sayyidina Abu Bakar ya. Namun Sayyidina Utsman ini memerintah setelah pergantian Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan, ya hampir sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Namun beliau sendiri kalau dibandingkan lebih kaya raya. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia juga mendapat julukan Dzun-Nurain. Kalian tahu apa itu Dzun-Nurain? Dzun-Nurain itu adalah julukan bagi beliau karena memiliki 2 cahaya. 2 cahaya tersebut adalah putri-putri Rasulullah. Beliau menikahi 2 putri Rasulullah, makanya dijuluki Dzun-Nurain. Julukan ini didapat karena menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW. Beliau adalah Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, beliau sendiri, Sayyidina Utsman bin Affan, lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Rasulullah menggambarkan Sayyidina Utsman bin Affan seperti pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Ia adalah khalifah kali pertama melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, jadi perluasan wilayah di Mekah dan Madinah itu berawal dari kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, terus juga membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Nah, jadi awal mula politik atau hukum itu dimulai dari kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Juga membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, dan lain sebagainya.
Beliau juga pelopor pembentuk angkatan laut yang kuat. Nah, namun ada satu jasanya yang paling besar, yaitu mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi mushaf pertama kali itu dibuat ketika kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, selama masa jabatannya, Sayyidina Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dalam memerintah. Intinya kurang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Karena hal itu, mereka semua yang dipecat atau diganti bersekongkol untuk membunuh khalifah. Nah, awal mula perpecahan terjadi pada saat itu. Sayyidina Utsman sendiri ini diutus atau dijadikan khalifah bukan melalui barusan kan ditunjuk. Nah, Sayyidina Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi khalifah. Nah, Sayyidina Utsman sendiri bukan ditunjuk, namun diadakan musyawarah, dipilih secara musyawarah. Setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Nah, pada saat itu ada 6 orang kandidat, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Abi Abdillah ya. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ini mengundurkan diri, hingga hanya Sayyidina Utsman dan Ali pada saat itu yang memiliki suara tertinggi dan dijadikan kandidat. Suara masyarakat saat itu cenderung memilih Sayyidina Utsman. Nah, karena sudah diadakan musyawarah, sudah suaranya lebih banyak Sayyidina Utsman, makanya Sayyidina Utsman yang dijadikan khalifah. Ini adalah awal mula terjadinya seperti pemilu. Makanya sekarang pejabat negara, terus kepala desa dipilih secara musyawarah atau secara bersama seperti itu. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan sendiri dijadikan khalifah ketika berumur 70 tahun. Menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Sayyidina Utsman menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar yang sudah banyak memperluas wilayah-wilayah Islam. Kemudian Sayyidina Utsman hanya menjadi penyempurna, memperluas masjid, memperluas daerah-daerah kepemimpinan, jadi hanya menjadi penyempurna. Saat itu Islam sudah mapan dan terstruktur. Sayyidina Utsman ini juga saudagar kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung Islam, namun tidak pernah sebelum kekhalifannya menunjukkan kualitas kepemimpinan atau benar-benar memimpin pasukan. Maksudnya itu sebelum menjadi khalifah, beliau tidak meskipun saudagar kaya, tidak sombong, tidak berambisi untuk menjadi pemimpin, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Dia Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab 23 sebelum Masehi atau 599 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat atau terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang berkuasa sekitar 4 sampai 5 tahun. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi menantunya setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah kakak kandung Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Fatimah binti Asy'ad bin Hashim bin Abdul Manaf.
Sewaktu lahir, ia diberi nama Haidara oleh ibunya, kemudian diganti nama Ali oleh ayahnya. Ketika berusia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi pernah diasuh oleh ayahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Ali masih berumur 8 tahun. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Huwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak asuh Rasulullah SAW, Ali banyak menimba ilmu dari Rasulullah, dari ilmu tauhid atau segala persoalan keagamaan. Sewaktu Nabi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, Ali diperintahkan untuk tinggal di rumah Rasulullah dan tidur di tempat tidurnya. Di kota Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, yang saat itu masih berusia 15 tahun. Dari pernikahan mereka dikaruniai 2 putri dan 2 putra, yaitu Hasan Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum, yang kemudian diperistri oleh Umar bin Khattab. Keseharian Ali dikenal sebagai seseorang yang sederhana dan zuhud. Tidak tampak perbedaan kehidupan rumah tangganya antara sebelum dan sesudah diangkat sebagai khalifah. Ali juga terkenal sebagai panglima perang yang pemberani. Keberaniannya sangat menggetarkan hati-hati musuh Allah. Ia mempunyai sebilah pedang, yaitu warisan dari Nabi Muhammad SAW, yang bernama Zulfaqar. Ia turut serta pada hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi SAW dan selalu menjadi barisan yang paling terdepan. Beliau juga dikenal cerdas dan menguasai banyak ilmu pengetahuan agama secara mendalam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku adalah kota pengetahuan, sedang Ali adalah pintu gerbangnya." Karena itu, nasihat dan fatwanya selalu didengar oleh para khalifah sebelumnya. Ia selalu ditempatkan pada jabatan kadi atau mufti. Pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab, Ali termasuk salah seorang yang ditunjuk menjadi anggota Majelis Syuro, forum yang membahas penggantian khalifah. Forum ini beranggotakan 6 orang, salah satunya yaitu Khalifah Utsman bin Affan, yang ditunjuk sebagai pengganti Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Ali banyak mengkritik kebijaksanaan yang dinilai terlalu memperhatikan kepentingan keluarganya. Ali menasihatinya agar Utsman bin Affan bersikap tegas terhadap kaum dan kerabatnya yang melakukan penyelewengan mengatasnamakan dirinya. Namun nasihat itu tidak diindahkannya. Akibatnya terjadilah peristiwa berdarah yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Umar bin Affan oleh kaum Khawarij atau kaum pemberontak. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, kaum muslimin meminta keadilan agar Ali dibaiat atau janji setia menjadi khalifah. Mereka beranggapan tidak ada lagi yang pantas untuk menduduki kursi khalifah setelah Utsman kecuali Sayyidina Ali. Dalam suasana yang sangat kacau, akhirnya Ali tetap dibaiat. Pembantaian dimulai oleh sahabat-sahabat besar, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat lainnya pada tanggal 25 Dzulhijjah atau 33 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib dijadikan kaum sufi sebagai imam dalam ilmu al-hikmah. Dari beliau bermunculan cabang-cabang dari tarekat atau thariqah. Hampir seluruh ahli tarekat adalah keturunan dari dia yang sesuai dengan catatan nasab yang mereka miliki. Seperti tarekat Qadariyah dengan pendirinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan keturunan langsung dari Ali melalui anaknya Hasan bin Ali, sebagai yang tercantum dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karya Syekh Ja'far Al-Barzanji, dan banyak kitab-kitab lainnya. Ali bin Abi Thalib memiliki 8 istri setelah meninggalnya istri pertama Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Saya akan menjelaskan tipe dan karakter kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki karakter yang lemah lembut dan tegas. Dalam suasana yang kacau, pemimpin yang seperti ini sangatlah diperlukan. Dengan kelembutannya dapat menginsyafkan orang-orang yang terbujuk berbuat makar, dan sementara orang yang bersikap merongrong akan dihadapi secara tegas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam memimpin karakter Abu Bakar As-Siddiq bersifat sentralistik, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif berada langsung di tangan khalifah. Namun
Abu Bakar As-Siddiq tetap bermusyawarah dengan sahabat lain seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe dan karakter kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki karakter yang lemah lembut dan tegas. Dalam suasana yang kacau, pemimpin yang seperti ini sangatlah diperlukan. Dengan kelembutannya dapat menginsyafkan orang-orang yang terbujuk berbuat makar, dan sementara orang yang bersikap merongrong akan dihadapi secara tegas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam memimpin karakter Abu Bakar As-Siddiq bersifat sentralistik, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif berada langsung di tangan khalifah. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap bermusyawarah dengan sahabat lain seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Karakter Umar bin Khattab adalah cerdas, tegas, dan mengutamakan masyarakat. Kecerdasan Umar bin Khattab sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang Islami. Beliau juga merupakan tipe yang demokratis dan inklusif. Ia mau dikritik dan mau menerima saran dari orang lain. Hubungan antara penguasa dan rakyat sangatlah demokratis, bersifat transparan dan dinamis. Manajemen seperti itu rupanya menjadi salah satu faktor keberhasilan kepemimpinan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, situasi sudah aman, kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, khalifah yang soleh, menyantun, dan sabar sangatlah diperlukan. Karakter Utsman bin Affan sangatlah mewakili karena sudah tercapai baik jasmani maupun rohani para masyarakat. Beliau juga dikenal sebagai orang yang familiar dan humanis. Namun kemudian karakter Utsman bin Affan ini berdampak buruk karena munculnya nepotisme, yaitu banyak pejabat-pejabat dan kerabat sendiri kurang mengakomodir pejabat lain di luar kerabat beliau. Inilah yang kemudian membuat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan banyak kerusuhan, kecemburuan, dan pergolakan pemerintahannya. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Ali bin Abi Thalib pada masa peralihannya dari Khalifah Utsman bin Affan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi yang seperti ini, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib sangatlah tepat memiliki karakter tersebut. Ketegasan Ali bin Abi Thalib dalam membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ali adalah tipe orang yang suka berterus terang dan tidak takut terhadap celaan siapapun yang menjalankan kebenaran, meskipun hal tersebut beresiko tinggi terhadap dirinya. Oleh sebab itu, Khalifah Ali diangkat sebagai khalifah untuk mengambil langkah-langkah tegas, seperti yang saya sebutkan tadi pada biografi Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya ia memecat pejabat-pejabat daerah yang diangkat langsung oleh Utsman bin Affan, dan dikirimlah kepala yang baru untuk menggantinya sesuai dengan pada masa pemerintahannya. Kemudian yang kedua adalah mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah dan pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kembali kepada negara.